Selamat berjumpa di teras podcast Balitbang Channel yang pertama kali hari ini. Di studio sudah hadir tamu istimewa dan juga luar biasa. Beliau adalah Bapak Asisten 3 Pemkab Buleleng. Beliau sangat luar biasa, menjadi panutan di Kabupaten Buleleng. Pak Nyoman, ada beberapa catatan kecil yang sudah saya catat, Pak. Pak Nyoman sosok yang sangat bersahaja, dekat dengan staf di Kabupaten Buleleng. Tetapi ada sisi uniknya bahwa Bapak tidak pernah diam, baik di kantor maupun di rumah. Selalu saja ada pekerjaan yang Bapak laksanakan. Memang ini jiwa dan kepribadian Bapak sesungguhnya? Mungkin karena kami lahir dari orang yang tidak berada kan itu. Kami lahir dari 11 orang bersaudara. 11 orang. Bapak nomor? Saya anak terakhir. Anak terakhir. Anak terakhir dari 11 bersaudara. Berarti paling manja dong, Pak, ya, harusnya. Ya, harusnya paling manja. Tapi mengapa saya dinamanya mengendap kan karena ibu saya itu sebenarnya waktu melahirkan saya hampir meninggal. Karena mungkin sudah tidak elastis barangnya ya. Karena sudah umur kan melahirkan anak yang ke-11 kan, itu cukup susah payah. Itu memang diharapkan lahir, Pak, kadang yang terakhir, Pak. Kalau dulu kan memang banyak anak banyak rezeki kan? Dan itu mungkin salah satu bagian dari mutu keluarga saya, sehingga bapak saya, ibu saya bikin anak sampai ke-11. Dan kebetulan sudah hampir meninggal ibu saya pada saat melahirkan itu, Pak. Karena katanya lama sekali tidak mau keluar, sudah keluar sebagian. Masuk lagi. Ya, biar tidak punya anak lagi, saya dinamailah nama genep. Genep itu biar kan genap, penggenap gitu ya. Tidak lahir. Terakhir. Mungkin karena itu, Pak, kemudian kepribadian Bapak itu tidak bisa diam. Ada saja yang selalu dikerjakan baik di kantor maupun di rumah. Memang didikan keluarga ya. Saya kan lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Bapak saya petani, ibu saya buruh dan lainnya. Kalau waktu kecil kalau tidak bawa kayu bakar, kalau tidak mau istilahnya tidak dikasih makan itu. Iya. Mesti nggak apa-apa dengan mah itu dulu. Sehingga memang harus bekerja, tidak kenal jam tidur dah keluarga saya. Rata-rata pekerja berat, masuk kakak saya. Dan tidak bisa sekolah semua, Pak, semua tamat SD kecuali saya lah anak terakhir. Dari bantuan kakak-kakak saya karena sudah bisa mandiri, dibantu sehingga saya aja sekolah sampai melanjutkan. Akhirnya sukses sekarang. Nah, sekarang posisi di Pemkab Buleleng adalah asisten 3, Pak, ya, asisten administrasi umum. Nah, kemudian sebelum di asisten 3, Bapak juga sangat pernah bertugas keliling. Yang pertama pernah di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian di Dinas Pertanian, bahkan yang paling luar biasa kan menjadi Ketua Bapeda Perencanaan Pembangunan Daerah Buleleng. Dari staf, Pak, dari 93 itu sampai tahun 2013 di Bapeda. Dari staf sampai sekretaris. Kemudian atas kebijakan Pak Bupati, kita dibantu, Pak, diberikan jabatan menjadi Kadis. Bukan dibantu, Pak, karena memang keahliannya di situ. Dijadikan Kadis Pertamanan dan Kebersihan, kemudian hampir 4 tahun, kemudian LH 1 tahun, bergabung antara LH dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan menjadi Dinas LH di sana 1 tahun, kemudian Kadis Pertanian 1 tahun, 1 tahun lebih lah, anggap 1 tahun, kemudian di Bapeda, kembali lagi ke Bapeda 1 tahun, kemudian karena saya sudah mulai merasa tua saya coba meminta kepada Pak Bupati dan Pak Sekda, ya di asisten 3 lah biar lebih fleksibel kan. Lebih fleksibel. Karena waktu di Bapeda dulu saya kan hampir 20 tahun, Pak. Itu selalu ngarap anggaran sehingga kadang-kadang tidur dan lainnya otak terus saja bekerja. Di Bapeda sehingga tidak pernah diam. Sehingga saya mulailah. Nah, itulah kelebihannya Pak Nyoman Genep, di mana ditempatkan selalu sukses pekerjaannya, Pak. Seperti tadi ada sisi uniknya, Bapak begitu memimpin rapat, kalau ada sesuatu yang belum clear, Bapak marah, tapi seketika bisa merubah jadi ketawa. Karakter saya memang demikian. Bahkan kalau di rumah saya diam aja, istri saya tidak berani ngomong. Saya kan berusaha menciptakan suasana rapat yang nyaman, kadang-kadang memberikan
motivasi. Sehingga saya selalu berusaha menegaskan sesuatu, setelah itu selalu bikin humor untuk biar kembali lagi. Ya. Humornya katanya seneng lihat yang indah-indah. Yang indah itu apa sih, Pak? Saya kan selalu membandingkan dengan wanita. Wanita itu yang indah. Oh gitu ya. Yang indah itu wanita, karena wanita memberikan kebahagiaan. Oh. Konsepnya gitu. Sosok wanita memberikan kebahagiaan. Ya. Itu tanda kutip Pak, kebahagiaannya gimana Pak? Itu tidak bisa diomongkan. Tidak bisa diomongkan. Bisa dirasakan dan dihayalkan. Nah sekarang Pak, posisi asisten 3 kalau dari jabatan karir, Bapak mau lagi di mana Pak setelah asisten 3? Saya kan sudah mau pensiun nih Pak. Lagi berapa tahun Pak? Lagi 4 bulan ya, 1 Desember saya. 1 Desember ini. Sangat disayangkan sebelumnya 4 bulan lagi Pak, karena ide brilian, kemudian komitmen Bapak bekerja untuk pemerintah daerah Buleleng luar biasa Pak. Tapi akhirnya akan tetap di asisten 3 sampai pensiun? Ya, mudah-mudahan sampai pensiun kan. Kan pensiun lagi 4 bulan. 4 bulan. Ya. Karena saya selalu berusaha fokus Pak. Pada saat kita dikasih pekerjaan, berusaha fokus selalu kayak gitu. Fokus di pekerjaan, di tupoksi yang kita diberikan tupoksi begini-gini. Kita harus selalu fokus. Ya inilah, ini yang luar biasa, fokus bekerja Pak ya. Nah kemudian selama bertugas di Pemkab Buleleng Pak, Bapak selalu jadi panutan. Saya mendengar informasi dari beberapa staf, dari teman-teman di lingkungan Pemkab Buleleng, senang kalau atasannya adalah Panyaman Genep katanya. Walaupun beliau sangat tegas, tapi sisi humornya juga banyak sekali. Dari sekian dinas yang sudah pernah diduduki, yang mana paling suka Pak? Saya semua suka Pak, karena saya yang paling menantang. Yang paling menantang di Bapeda. Bapeda menantang karena itu sepertinya tidak ada ruang yang kosong. Ya. Ruang yang kosong terus saja kita dicuci otaknya untuk menjadi lebih maju. Kalau di dinas kan sepertinya sudah sifatnya sektoral. Betul. Menghadapi hal-hal itu. Kalau bidang kebersihan besok harus nyapu dan lainnya bersih. Tenang. Nah, kalau di Bapeda kan lebih dinamis artinya. Ya. Lebih dinamis. Dari segi pelaksanaan tupoksi kita. Ya, berarti ketika di Bapeda Bapak persis tahu tentang konsep pembangunan yang ada di Buleleng Pak ya semuanya, karena Bapeda itu kan perencana semuanya. Ya dulu saya kan memang cukup lama, dari staf sampai sekretaris itu hampir 20 tahun, khususnya di bidang fisik saya yang lama, sehingga potensi yang ada di Buleleng itu sebagian besar kami pahami itu, walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi bagaimana mengoptimal pembangunan dengan mengidentifikasi karakteristik suatu kawasan. Dari karakter itulah kita bisa mengkaji, sehingga kalau kita nyusun renstra kan ya betul, kajian lingkungan eksternal, internal, maka akan keluar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan. Ya. Kekuatan dan peluang menjadi potensi. Betul. Kelemahan dan tantangan menjadi permasalahan. Terus kita diperencanakan bagaimana mengoptimalkan potensi itu dan mengeliminir permasalahan melalui menciptakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Nah, ini menarik sekali Pak, karena Bapak lama sekali di Bapeda dan konsep pembangunan di Buleleng perencanaannya sudah tahu. Kalau Bapak pengalaman Pak, ya sudah di Bapeda, bahkan juga orang Buleleng asli Pak. Bagaimana Bapak melihat Buleleng saat ini Pak? Memang kita Buleleng ini kan basisnya pertanian. Betul. Basisnya pertanian, mungkin ini yang perlu kita optimalkan. Optimalkan dengan memberikan katakanlah petani input yang lebih besar. Permasalahan kita sekarang kan pada saat menyusun anggaran kan kita tergantung pada aturan Pak. Betul. Kita mau membangun pertanian kadang-kadang harus melalui mekanisme hibah bansos. Nah itu kadang-kadang prosesnya. Artinya kalau kita sudah potensinya di bidang ternak, katakanlah di Kecamatan Grogak, saya pernah mengkaji kan itu basisnya peternakan sama perikanan. Betul. Sebenarnya kita kalau kita mau membangun Kecamatan Grogak itu pos di pembangunan ternakan dan HMT-nya, himpunan makanan ternaknya. Kadang-kadang ini kan perlu hibah 2 tahun, sudah masuk kelompok ini kadang-kadang juga mempengaruhi kebijakan pemerintah tatkala kita ingin memposkan suatu pembangunan. Karena ada mekanisme hibah, tidak bisa serta-merta kita di sana di Grogak harus dibangun embung untuk mengatasi masalah air, sehingga permasalahan ketersediaan air menjadi. Kadang-kadang kan kita harus ada kelompoknya,
Ya. Kelompoknya harus mengajukan IPA-nya harus setiap 2 tahun baru kita kasih. Ini kadang-kadang jadi kendala. Kenapa enggak itu jadi perencanaan utama, Pak? Nah, Sehingga berjalannya mulus seperti karena itu. secara aturan kan memang begitu HPBD-nya, Pak. Iya. Regulasi yang mengharuskan bahwa di pertanian itu harusnya pertanian, karena sistem kita tidak ansih lahan itu milik pemerintah kan, milik masyarakat dalam kelompok subak dan subak abian dan lainnya, ini yang tidak bisa serta-merta kita mengalokasikan anggarannya. Jadi itu menjadi kendala, Pak, dalam proses pembangunan. Salah satunya menjadi itu bidang pertanian juga, bidang-bidang yang lain kan seperti itu, Pak. Ya, di sisi lain juga kan keterbatasan lahan sering sekali menjadikan kita tidak bisa Kadang-kadang petani kita kan kebanyakan petani penggarap. Betul. Petani penggarap. Iya. Petani penggarap kadang-kadang pengelolaannya itu belum optimal. Kadang-kadang kalalah di sawah ya. Mengapa sekarang orang tidak mau nanam padi begitu ini? Bahkan mencari orang penyakap aja sekarang Sulit. karena biayanya sudah semakin besar, Pak. Kalau saya dulu kan dari membajak sawah bisa, Pak. Waktu kecil saya pelihara sapi, membajak sendiri kan tidak keluar uang. Iya, sapi sendiri, Pak. Sapi sendiri. Tanah sendiri, Pak ya. Tanah nyakap. Waktu itu kan masih kalau kita mau nyakap istilahnya masih ngeluarin uang gade tanahnya itu dapat. Nah, kalau sekarang petani itu disuruh nyakap, bagi hasilnya tidak mau karena dari sisi hasil dan biaya sudah tidak Pak. Tidak seimbang. Seimbang, apalagi dapat untung gitu, Pak ya. Nah, kalau dari sisi pertanian Kabupaten Buleleng sekarang ini apa yang harus dilakukan, Pak, sehingga memang antara pemerintah daerah nyambung dengan petani dan petani juga sejahtera? Mungkin gini, jaringan pemasaran ini yang perlu kita anukan, Pak. Karena ini tidak berjalan. Katakanlah sekarang sudah banyak ada BUMDes ya. Di desa-desa produk pertanian ya diserap oleh BUMDes. Kemudian BUMDes mengumpulkan baru ke skala pasar yang lebih besar. Karena PD Swatantra dikuatkan kembali. Kan ini kelemahan kita. Seperti padi, Pak. Pada saat musim panen karena harga gabah anjlok kan. Harusnya kan bagaimana untuk pada saat musim panen itu pemerintah turun tangan membeli gabah petani yang lebih kan kadang-kadang kan harga HPS itu lebih rendah daripada betul. Jadi korban petani terus, Pak ya. Petani terus. Bapak petani juga bisa merasakan seperti itu. Saya keluarga petani, Pak. Sekarang kakak-kakak saya semua petani, kecuali saya aja kebetulan pegawai negeri. Bukan nasibnya ini, kakak saya sudah cukup mapan ya, Pak. Walaupun petani, tapi petani yang bekerja keras. Bekerja keras. Nah, Pak, Bapak melihat selama ini sampai sekarang perkembangan Buleleng seperti apa, Pak? Perlu diciptakan. Ini kan sekarang APBD perlu diciptakan untuk menguatkan potensi daerah, khususnya dalam hal pendapatan daerah. Sehingga sektor-sektor ini sebenarnya perlu digali untuk menguatkan kapasitas fiskal kita kan. Ini sebenarnya harus dipacu ke depannya karena pembiayaan dari pusat pastinya akan semakin menurun. Tidak mungkin pusat akan mampu terus memberikan transfer anggaran sehingga potensi-potensi yang ada di Buleleng ini perlu dioptimalkan sehingga kapasitas fiskal kita semakin bagus, semakin meningkat. Kan ini akan berdampak positif pada pembangunan Buleleng dan kinerja ASN-nya. Makin besar pendapatannya, TPP-nya kan ada imbasnya. Nah, itu menyebabkan kemudian masalah inovasi ini menjadi tanda kutip paling utama, Pak, dari pusat sampai ke daerah, Pak ya. Jadi itu kan terobosan-terobosan bagaimana mencari inovasi supaya bisa meningkatkan fiskal kita gitu, Pak. Kalau Bapak melihat bagaimana caranya, Pak? Kalau di bidang pendapatan daerah, inovasi kita adalah bagaimana, katakanlah sekarang ya, orang senang sekali berwisata, katakanlah berwisata atau berkreasi, sehingga Bapak Bupati kan sudah menciptakan stop-over untuk rekreasi. Betul. Kan ini salah satu upaya juga meningkatkan PAD, walaupun dari sisi kecil kan. Ada parkir, ada UMKM yang berusaha di sana kan meningkatkan gairah ekonomi. Pernah mau bikin kajian potensi per kecamatan, basisnya apa sih? Seperti tadi di Gerogak
Itu adalah basisnya tentang peternakan dan perikanan, Pak. Oh ya? Ya. Karena Kering, lahannya luas, kering. tanah kering, Ya. bukan makanan ternak ini. Inputnya sudah ada. Kita sedikit memberikan input, sudah potensi sudah ada. Sehingga itu akan memberikan kembang. Kalau di Usung Biu itu perkebunan, Pak. Perkebunan dan banyak. Iya. Mungkin delineasi seperti sekarang kan dinas Kementerian Pertanian kan modelnya begitu, Pak, menciptakan delineasi ruang untuk dikembangkan. Betul. Sehingga ada fokus-fokus. Iya. Oh, kalau kita mencari ini di Iya. daerah ini, kalau kita mencari Iya. ini, harusnya model-model itu Betul. disiapkan sehingga jelas ada produksi dan Ya, sesuai potensi keadaan wilayahnya, Pak ya. Pak Nyoman, ini menarik sekali. Sekarang Balitbang kan juga sebagai lembaga yang sudah berdiri sendiri, bahkan akan menjadi berita, Pak. Dan ini juga melakukan kajian-kajian ini, Pak. Bagaimana komitmen mendukung tidak seperti itu, Pak? Karena fungsi Balitbang kan untuk memfasilitasi inovasi-inovasi yang berkembang di masyarakat. Saya sangat mendukung sebenarnya keberadaan Balitbang. Balitbang kan mengkoordinasikan beberapa SKPD. Makanya saya setiap rapat selalu mendekatkan pada teman-teman di SKPD untuk bagaimana menciptakan inovasi kan. Kan kemarin kita kalau sudah inovasinya bagus seperti kemarin kami di kompetisi inovasi pelayanan publik kan. Ya. Di Desa Tembok kan dapat penghargaan. Ya, betul. Kemudian jumlah inovasi yang semakin besar juga mendapat penghargaan kan. Ya. Makanya di Balitbang idealnya kedepannya merancang sebuah lomba inovasi Ya. yang memberikan penghargaan atau hadiah bagi SKPD kan. Bagi SKPD. Bagi SKPD. Pokoknya inovasi apalagi bisa sampai masuk ke Ya, tingkat nasional. Ini akan merangsang kan, memberikan gairah bagi SKPD untuk merancang inovasi-inovasi yang mampu kan. Inovasi pada dasarnya kan bagaimana mengoptimalkan potensi mengatasi permasalahan melalui efisiensi, kemudahan dan percepatan kan. Iya. Nah, tapi kan ya kalau melihat OPD sekarang di Buleleng sudah banyak yang berinovasi, Pak. ya, tapi inovasinya kira-kira perlu lebih menukik ya. Kalau kita di tingkat nasional kan tidak sekedar inovasi, inovasi yang mampu mengatasi permasalahan. Seperti sekarang lah masalah persampahan, kesehatan dan kemiskinan. Kalau itu tidak angkat yang tapi Pak Nyoman selaku asisten 3 sekarang puas dengan One OPD One Inovasi atau kalau bisa berapa targetnya, Pak? Lebih banyak 5 SKPD sebenarnya. 5 SKPD 5 inovasi walaupun ya minimal ada satu inovasi yang betul-betul mampu mengangkat potensi atau tupoksi yang dikerjakan itu mampu mengangkat wilayahnya. Satu OPD satu inovasi masih sulit, Pak. Apalagi 5, gimana caranya, Pak? Harusnya pimpinan SKPD kan kreatif, Pak. Iya. Kreatif. Kalau dulu saya orang kok sulit sekali bikin judul skripsi atau tesis. Saya yang tadi orang ngadep judul kan sering membaca, betul, sering mengkaji, mudah sekali kan gitu. Kan kadang-kadang orang tidak males ya, mungkin ide kreatifnya. Berarti ini tantangan dong, Pak, bagi Balitbang Innovda gitu, sebagai lembaga yang memfasilitasi inovasi, Pak. Karena tadi udahlah hapus sekarang One OPD One Inovasi, harus One OPD 5 inovasi. Ini tantangan bagi Balitbang Innovda untuk membuktikan itu. Gimana, Pak, menurut Bapak? Makanya Balitbang selalu memberikan di tatkala ada kesempatan, seperti saya selalu menginformasikan bagaimana masing-masing SKPD melakukan inovasi kan. Sehingga dengan inovasi lahir dari permasalahan. Betul. Kemudian menghasilkan sebuah perubahan, percepatan, efisiensi. Ini harus selalu kita kemukakan sehingga teman-teman di SKPD kita bisa lebih mengoptimalkan tupoksinya untuk melalui inovasi. Jadi kadang-kadang orang berpikir untuk membuat inovasi itu malas, Pak, gitu, Pak. Bapak merasakan itu di OPD, Pak? Merasakan, mungkin Pak? Karena faktor sekali lagi faktor anggaran. Selalu anggaran jadi masalah, Pak ya? Ya. Seperti kemarin kan saya coba mengatasi seperti Pak
Putri ya, Kades Ya, DKPP. DKPP saya Pak. Coba inovasi, cari satu desa stunting dengan memparkan lahan pekarangan. Kan bisa mengatasi stunting itu salah satunya Pak. Gimana Pak? Memarkan pekarangan untuk mengatasi stunting. Kan umumnya stunting lahir dari kekurangan. Nah salah satunya kan Iya, salah satunya. lahir dari gizi. Kurang gizi. Ya, Manfaatkan kurang gizi. pekarangan untuk menanam Manfaatkan tanaman pekarangan, bergizi. Nanam kelor, nanam ini kan. Gitu Itu ya. dimakan dari generasi Oh, muda. ya. Kan? Ya. Kan salah satunya Ya. akan memperbaiki kan. Ya, betul. Umpamanya salah satu perbaikan. Seperti di kebun saya kan. Ya, ini Saya menarik. di rumah kan semua pelihara. Ya, Pak, berapa luas kebun sekarang Pak? Kebun saya kan cuma Itu 9 hari Pak. Berbagai macam tanaman ada, termasuk juga hewan Pak ya? Iya saya pelihara ayam, di bawahnya berisi lele, Oh, nila, iya. airnya untuk sangkapin deh, situ anggur. Luar biasa. Ya ada satu pohon lah tiga. Ada serai, ada cabai, ada kangkung. Minimal tidak belanja keluar. Belanja sih belanja, tapi untuk kebutuhan ya. Tak Ini- kalau kepepet kan. Iya, ini luar biasa. Sekaligus juga penelitian di lahannya Pak ya, untuk hal-hal yang menarik. Memang sahabat Bali Bang Joman, kalau berbicara dengan Pak Nyoman Garap tidak akan pernah habis karena selalu ada ide beliau. Yang terakhir Pak, berkaitan dengan ini kan podcastnya Balitbang Channel Pak ya. Nah, Balitbang sebagai sebuah lembaga yang akan memfasilitasi, mengkomunikasikan segala bentuk inovasi Pak. Bagaimana menurut Bapak podcast ini? Karena ini akan berlanjut terus karena podcast Pak Kaban Balitbang memberikan judul Teras Pak. Bincang santai tetapi menyelesaikan solusi. Ya, ini bagus bagi saya ya, kedepannya mungkin secara terus menerus ya, ada setiap bulan carikan ruang ya masing-masing SKPD. Setiap minggu Pak. Ya tiap minggu ya, kalau tiap minggu ada waktu bagus sekali kan. Ya. Masing-masing pimpinan SKPD mengulas tentang kinerjanya, Betul, ya. mengulas tentang tupoksinya, kemudian bagaimana inovasi yang diciptakan untuk menjabarkan tupoksi itu kan. Betul. Ini kan juga media komunikasi kepada masyarakat Ya, Pak ya, ya, untuk sosialisasinya. Baik, terima kasih Pak Nyoman, luar biasa hari ini bincang-bincang perdana di Teras Podcast Balitbang Channel. Terima kasih Pak Nyoman, sahabat Balitbang Channel, itulah tamu kita hari ini. Kita akan mengangkat lagi narasumber-narasumber yang luar biasa di Teras Podcast Balitbang Channel. Sampai jumpa.